Sebelum sisir digosokkan dengan rambut secara satu arah, sisir tidak bermuatan listrik. Namun, setelah sisir digosokkan dengan rambut, muatan negatif pada rambut berpindah ke sisir. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan gaya kolom. Nah, apa itu gaya kolom? Nah, gaya kolom di sini adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada dua benda bermuatan listrik yang didekatkan. Nah, jadi dia bisa tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, seandainya nih ada dua buah benda A dan B, muatannya berbeda. Mereka nanti akan saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Ya. Bagaimana jika muatan dari kedua buah benda tadi diperbesar ya, diperbanyak. Jadi yang tadinya muatannya sedikit diperbanyak. Yang B juga muatannya sedikit diperbanyak. Ternyata nanti gayanya akan menjadi semakin besar atau lebih besar. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika muatan listriknya diperbesar, ternyata gaya juga akan semakin besar. Dengan kata lain, gaya itu berbanding lurus atau senilai dengan besar dari muatan. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh elektroskop. Elektroskop punya dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian daun. Pada kondisi awal, elektroskop itu netral ya. Jadi jumlah muatan di kepala dengan jumlah muatan di daun itu sama besar. Kemudian, bagaimana jika elektroskop yang netral ini kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif? Nah, ternyata ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif ya di bagian kepalanya ini, muatan negatif dari benda itu akan mendorong elektron menuju ke daun ya, dari kepala menuju daun. Ingat lagi bahwa yang bisa bergerak itu hanya elektron, proton atau yang muatan positif tidak bisa bergerak. Jadi muatan elektron yang ada di kepala itu mendapatkan gaya tolak dari benda yang didekatkan tadi ya, sama-sama negatif, sehingga dia turun ke bawah. Akibatnya apa? Akibatnya kepala ini tadi menjadi kekurangan elektron dan di bagian daun menjadi kelebihan elektron. Yang kekurangan elektron berarti dia akan menjadi bermuatan positif dan yang berlebihan elektron akan menjadi muatan negatif. Jadi karena di sini daunnya yang kiri dan kanan sama-sama muatan negatif, maka kan akan terjadi gaya tolak menolak ya. Nah, sehingga akibatnya apa? Daunnya akan menjadi terpisah atau dia menjauh. Kasus kedua, bagaimana jika elektroskop yang netral ini didekatkan dengan benda yang muatan positif? Nah, tadinya dia di atas ini netral ya, jumlah positif dan negatif sama. Tapi ketika didekatkan benda muatan positif, elektron yang ada di daun itu bergerak mendekati benda muatan positif tersebut. Sehingga elektron bergerak dari daun ke kepala. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kepala jadi kelebihan elektron dan bagian daun itu menjadi kekurangan elektron. Kepala kelebihan elektron berarti menjadi muatan negatif dan daun yang kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Kasusnya sama nih. Daun-daunnya bermuatan positif kedua-duanya, maka mereka akan saling tolak menolak. Jadi daunnya akan mekar juga atau berjauhan. Mudah-mudahan jelas ya sampai sini. Tadi kan elektroskop netral ya. Sekarang elektroskopnya bermuatan. Jadi elektroskop bisa bermuatan kalau
kita berikan kepada dia muatan listrik yang berlebih. Misalnya melalui cara konduksi. Jadi, elektroskop ini yang sekarang ini adalah yang bermuatan negatif. Sebenarnya ini ada tetap protonnya ya, cuma karena muatannya sangat sedikit ya, muatan positif sangat sedikit, jadi bisa kita abaikan. Jadi anggap aja ini adalah dipenuhi dengan muatan negatif yang sangat banyak. Nah, bagaimana jika elektroskop negatif ini? Elektroskop negatif ini punya dia sudah memiliki jarak ya, artinya daunnya sudah berjauhan mekar. Jadi daunnya ini berjauhan dengan jarak sekian. Kenapa berjauhan? Karena sama-sama negatif. Jadi mereka saling tolak-menolak. Nah, bagaimana jika ini didekatkan dengan benda yang muatannya negatif? Nah, yang terjadi adalah benda yang bermuatan negatif ini akan mendorong elektron yang ada di kepala menuju ekor, menuju daun. Jadi yang di kepala ini mengalami gaya tolak-menolak oleh elektron dari benda tersebut ya, sehingga elektron yang di atas menjadi lebih sedikit dan elektron yang di bawah menjadi lebih banyak. Lihat, muatan di sini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, ingat tadi gaya Coulomb menyatakan bahwa semakin besar muatan listrik, maka semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Akibatnya apa? Akibatnya jarak jarak mekarnya atau jarak dia berjauhan itu menjadi semakin jauh. Sekarang elektroskop yang ini tadi ya, yang bermuatan negatif ini, kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah elektron dari daun akan menuju ke kepala. Elektron dari daun menuju ke kepala karena dia bergerak mendekati positif. Ingat, positif dan negatif itu saling tarik-menarik. Jadi elektronnya bergerak ke atas, ke kepala. Sehingga apa? Elektron yang di daun menjadi lebih sedikit dan elektron yang di kepala menjadi lebih banyak. Nah, karena muatan yang di sini menjadi lebih sedikit, akibatnya ya dia juga lebih dekat ya, gaya tolak menolaknya lebih sedikit sehingga gayanya menjadi lebih kecil, akibatnya jaraknya pun semakin dekat. Jika terdapat dua buah muatan, yang satu positif dan yang satu negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Terdapat F12 pada muatan positif, itu artinya adalah gaya tarik benda 1 akibat benda 2 dan arahnya menuju ke benda 2. Begitu sebaliknya dengan muatan yang negatif, yaitu F21 yang berarti gaya tarik benda 2 akibat muatan benda 1. Jika kedua buah muatan tersebut terpisah sejauh R atau jaraknya adalah R, maka gaya tarik-menarik kedua benda itu bisa dirumuskan sebagai K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Seperti itu. Dan ingat, hukum Coulomb itu berbunyi bahwasannya gaya tarik-menarik kedua buah muatan atau kedua buah benda itu sebanding dengan kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi tidak hanya berbanding terbalik dengan jarak, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti artinya apa? Jika gaya tarik itu sebanding dengan kedua buah muatan,
Maka jika muatannya diperbesar, maka gaya tariknya juga semakin besar atau gaya tolaknya juga semakin besar. Diibaratkan saja yang seperti kemarin dijelaskan adalah magnet. Jika ada magnet didekatkan dengan sebuah paku, maka jika semakin dekat dengan pakunya, maka gaya tariknya pun semakin kuat. Tapi nek magnetnya dijauhkan dengan pakunya, maka gaya tariknya pun akan melemah. Nah, itu ibaratnya jarak. Jadi semakin besar jaraknya, maka semakin lemah gaya tariknya atau gaya tolaknya. Tapi kalau jaraknya diperkecil atau semakin kecil, semakin dekat, maka gaya tarik atau gaya tolaknya semakin besar. Tapi ingat, di sini ada kuadrat jarak. Berarti misalkan jaraknya diperbesar 2 kali, maka ini menjadi 2 kuadrat 4. Lah, ingat ini adalah per, berarti gayanya menjadi 1/4 kali gaya mula-mula. Justru semakin kecil, bukan menjadi 4 kali, tapi menjadi 1/4 kalinya. Jika diperbesar, jaraknya menjadi 2 kali. Kalau menjadi 3 kali gimana? Berarti 3 kuadrat, berarti 9, berarti 1/9. Maka gaya tarik atau gaya tolaknya menjadi 1/9 kali dari gaya semula. Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, menurut hukum Coulomb bahwa apabila ada 2 buah muatan yang terpisah sejauh r, maka terdapat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua muatan, yang besarnya sebanding dengan besar kedua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Atau secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F-nya merupakan gaya Coulomb, Q-nya merupakan besar muatan, di situ ada Q1 dan Q2, jadi ada 2 muatan 1 dan muatan 2. Kemudian K itu merupakan konstanta gaya Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Dan R-nya adalah jarak kedua muatan. Nah, jadi di sini misal ada muatan yang berbeda jenis, positif negatif, maka gayanya adalah tarik menarik. Sedangkan untuk muatan yang sama jenis, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka gayanya adalah tolak menolak. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Jika Ki A 1 mikrocoulomb, Ki B negatif 2 mikrocoulomb, Ki C positif 4 mikrocoulomb, dan K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bahas bersama-sama. Oke sahabat fisika, jadi di sini ada 3 muatan, positif, negatif, positif. Nah, di mana yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Oke, di sini jadi yang ditanyakan adalah gaya Coulomb di muatan B. Kita lihat dulu nih. Muatan B dengan muatan A kan beda jenis. Berarti gayanya adalah tarik menarik. Artinya muatan B ini dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Muatan B dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Jadi arah gayanya atau FBA dia arahnya menuju ke A. Kemudian B dan C di sini juga beda jenis, maka B dan C juga akan tarik menarik. Jadi muatan B juga mendapat gaya tarik dari muatan C yang arahnya ke kanan. Nah, ini adalah FBC. Nah, di sini ada 2 gaya FBA dan FBC. Yuk kita cari dulu masing-masing. Dari yang FBA dulu. FBA berarti sama dengan K Ki B kali Ki A per RBA kuadrat. Atau sama dengan berapa nih? Oke, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 itu untuk K-nya. Kemudian Ki B di sini 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb itu sama aja 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki A-nya 1 mikrocoulomb atau 1 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, di sini jarak antara B sama A itu 1 meter, berarti RBA adalah 1. Ini 1 kuadrat. Oke, berarti sama aja berapa nih? Oke, sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3. Dari mana? Ya, ini kan 9 kali 2, 18 kan?
10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat min 6 masih 10 pangkat min 3. Oke. Next, kita cari untuk yang FBC-nya. FBC sama dengan K dikali QB QC per RBC kuadrat. Atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali QC-nya di sini 4 mikrokolom, berarti sama aja 4 kali 10 pangkat min 6 kolom per RBC, jarak antara B dan C 1 meter. Jadi nilainya sama dengan berapa nih? Oke, 9 kali 2. 9 kali 2 kan 18 kali 4. 18 kali 4 ya 72 kali 10 pangkat min 3 sama kayak tadi. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Di B di sini ada FBA, ada FBC, arahnya berlawanan, berarti untuk mencari resultannya sigma F. Nah, karena berlawanan maka kita kurangi yang lebih besar kurangi yang lebih kecil. Jadi FBC min FBA atau sama dengan berapa nih? 72 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 18 kali 10 pangkat min 3. Ya, sigma F sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3 Newton, atau berarti sama aja 5,4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ya, arahnya kemana? Ya, arahnya ke kanan, ngikut yang nilainya lebih besar. Kalau misalnya FBC sama FBA ke kiri semua, berarti arahnya ke kiri tapi di jumlah. Kalau ke kanan semua berarti di jumlah, arahnya kanan. Tapi ini kan arahnya berlawanan, jadi resultannya kita kurangi. Nah, arahnya nanti ngikut yang lebih besar gitu. Oke, cukup mudah bukan? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan ABC yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Tentukan besar gaya kolom di muatan A. Oke, sahabat fisika, kita bahas bersama-sama lagi nih. Jadi di sini ada 3 muatan berada di sudut-sudut segitiga siku-siku seperti ini. Ada muatan A, muatan B, dan muatan C. Nah, yang ditanyakan itu besar gaya kolom pada muatan A. Kita lihat dulu nih, kayak tadi, tentukan dulu arah gayanya. A sama B kan positif negatif, berarti gayanya kan tarik menarik. Jadi A mendapat gaya tarik dari B atau F AB. Kemudian A sama C juga tarik menarik, jadi A mendapat gaya tarik oleh muatan C, arahnya ke atas. Ini kita anggap FAC. Nah, oke, jadi ada FAB, ada FAC. Yuk kita cari. FAB berarti sama aja K dikali QA QB per RAB kuadrat. Itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA-nya kan di situ 1 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat min 6 dikali QB-nya 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi. Nah, jarak A sama B itu kan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Jadi sama dengan berapa nih? Oke, 9 kali 1 kali 2 kan 18. 18, terus ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat min 3, kemudian dibagi 10 pangkat min 2 atau 18 dikali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1,8 Newton. Itu untuk FAB. Kemudian FAC berarti sama dengan K dikali QA QC per RAC kuadrat atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA nya 1 kali 10 pangkat min 6 dikali QC nya sama dengan QB 2 kali 10 pangkat min 6, RAC nya juga sama dengan RAB yaitu 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Jadi hasilnya sama yaitu 1,8 Newton. Nah, untuk mencari resultannya bagaimana? Kalau yang tadi soal yang pertama kan arah gayanya dia segaris, kalau berlawanan cukup dikurangi saja, kalau misalnya searah tinggal dijumlahkan. Nah, ini karena FAB dan FAC itu dia membentuk sudut siku-siku, maka untuk mencari resultannya kita gunakan sigma F sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat itu sama dengan berapa nih? Oke, jadi sama dengan akar 1,8 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat. Nanti kan sama aja akar 2 kali 1,8 kuadrat. Nah, 1,8 kuadrat kalau di akar kan tinggal hilangin aja nih kuadratnya, berarti tinggal 1,8. 2 kan nggak bisa diakar, jadi hasilnya sama dengan ya 1,8 akar 2 Newton gitu. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing 10 cm. Nah, di situ tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Nah, di sini Q1 dia kan
muatannya positif, berarti dia tarik-menarik dengan muatan Q2, ini gaya tariknya. Kemudian Q3, ini Q1 sama Q3 juga tarik-menarik. Nah, berapakah resultan gaya kolom pada muatan Q1? Yuk kita bahas. Jadi di sini tadi ada gaya tarik, ada F12, itu gaya tarik antara Q1 dengan Q2. Kemudian di sini Q1 dia juga mendapat gaya tarik dari Q3, atau kita anggap gayanya adalah F13. Nah, oke, kita cari untuk yang F12, berarti sama dengan K1 Q2 per R12 kuadrat. Sama dengan berapa nih? K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya di sini 1 kolom, Q2-nya 2 kolom, dibagi jarak antara Q1 sama Q2, R12-nya kan 10 cm, berarti sama aja 10 pangkat min 1 meter. Ini kita kuadratkan, berarti hasilnya tinggal 18 dikali 10 pangkat 11. 9 kali 1 kali 2 kan 18. Kemudian 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2, 10 pangkat 11. Kemudian untuk F13, K1 Q3 per R13 dikuadratkan, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 1, Q3-nya 2, bagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya sama, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke. Nah, yang ditanyakan resultannya. Nah, kalau ini berarti kalau ini segitiganya sama sisi, berarti sudut yang diapit oleh F12 sama F13 itu kan 60 derajat. Maka untuk mencari resultannya kita gunakan sigma F sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 F13 cos 60 derajat. Jadi nilainya sama dan berapa nih? Oke, kita masukkan di F12-nya 18 kali 10 pangkat 11, F13-nya sama dikali ditambah 2 kali F12 F13 dikali cos 60 itu kan setengah. Nah, ini setengah sama 2-nya boleh nih kita coret. Berarti tinggal apa nih? Ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Nah, ini kan juga sama, 18 kali 18. Lakukan sama aja, ini 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, ya kan? Jadinya berarti ya sigma F sama dengan 3 kali 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, atau sigma F sama dengan 18 dikali 10 pangkat 11 akar 3 ya, atau berarti sigma F sama dengan 18 akar 3 dikali 10 pangkat 11 Newton. Oke, wah cukup mudah bukan? Nah oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan gaya kolom. Tonton terus pembahasan lainnya di video-video berikutnya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.